Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan latihan kita berkaitan dengan membaca kitab Arab yang tanpa harokat ataupun harokatnya tidak sempurna. Semoga pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa ada manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Baik, sekarang kita lihat ke layar. Ini terambil daripada kitab Hilyatu Thalibil Ilmi, perhiasan bagi pencari ilmu. Ditulis oleh Syekh Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Qala al-muallifu al-faslu as-sani kaifiyatu at-talabi wa talaqiyyi. Kaifiyatu at-talabi wa talaqi. Asadisa asyara kaifiyatu at-talabi wa maratibuhu. Man lam yutkin al-usula hurima al-usula. Wa man roma al-ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan. Wakila aydan izdihamul ilmi fis sam'i madallatu al-fahmi. Wa alaihi fala budda minat ta'sili wa ta'sisi likulli fannin tadallubuhu bi dhabti aslihi wa mukhtasarihi ala syaikhin mutqinin la bitahsili adzatiyyi wahdahu wa ahidan at-talaba bitadarruji. Ya, ini adalah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita lihat cara mengartikan berkata al-faslu as-sani, pasal yang kedua. Kaifiyatu, tata cara atau metode, at-talabi, mencari, dalam kurung mencari ilmu, wa talaki, dan menerima atau belajar langsung dengan syekh. 16. Kaifiyatu at-talabi wa maratibuh, metode mencari ilmu dan martabatnya, tingkatan-tingkatannya. Man lam yutkin, man siapa saja, lam
tidak. Yudkin menguasai, al-usula dasar-dasar, hurima dia ditahan, dicegah, al-usula sampai, ya ini terjemahan harfi. Waman dan siapa saja Roma menginginkan al-ilma ilmu jumlatan sekaligus, zahaba niscaya pergi, anhu darinya jumlatan sekaligus. Wakila aydan dan kila telah dikatakan aydan juga izdihamu al-ilmi berdesak-desakan ilmu fi sam'i dalam pendengaran madhallatu al-fahmi kesesatan pemahaman. Wa alaihi dan atas ini, atas hal ini, atasnya fala budda maka harus minat ta'sili dari ta'sil pembangunan dari dasar, dari fondasi. Wa ta'sis sama dengan ta'sil. Likulli fannin untuk setiap, likulli untuk setiap fan cabang ilmu, tadlubuhu yang engkau mencarinya, engkau menuntutnya, bidhabti dengan menghafal, aslihi dasarnya, pokoknya, wa muhtasarihi dan ringkasannya, ala syekhin atas syekh, atas guru, mudkinin yang ahli. La tidak, bitahsili dengan meraih, adzatiji secara zat, secara Mohon maaf ya, sepertinya teruskan tadi. Sebelum teruskan, mohon kepada saudara Ari untuk bisa menjadikan kami host ya, ya agar sudah.
Baik, kita teruskan. Mohon maaf atas gangguan. Jadi terkait dengan arti perkata sudah kita lalui. Sekarang kita mencoba mengartikan secara tafsir ya. Kita lihat cara mengartikannya. Sekaligus kita ambil faedahnya. Al-faslu as-sani, pasal yang kedua. Kaifiyatu at-talabi wa talaki. Tata cara mencari ilmu dan belajar langsung dengan syekh. Jadi penulis ini akan menjelaskan ya, Syekh Abu Zaid akan menjelaskan tata cara bagaimana seorang mencari ilmu itu mencari ilmu ya, bagaimana mencari ilmu, bagaimana seorang murid ya, metode yang dipakai untuk mencari ilmu bagaimana terkait ya ilmu yang akan dia pelajari. Kaifiyatu at-talabi wa maratibuhu. Cara-cara mencari ilmu dan tingkatan-tingkatannya. Kita lihat bawahnya, man lam yutkinil usula khurimal usula. Siapa saja orang yang tidak itkon, tidak paham benar, tidak menguasai dasar-dasar, kaidah-kaidah, pokok-pokok, fondasi-fondasi, khurimal usul, niscaya dia tidak akan ya, sampai kepada ilmu yang dia cari. Karena setiap ilmu ada dasar. Setiap ilmu ada dasar. Contoh yang sederhana, ketika seseorang mempelajari ilmu bahasa Arab, ya ilmu bahasa Arab, maka seorang ini harus belajar tata bahasa diantaranya nahwu dan sorof. Nahwu sorof adalah dasar-dasar. Kalau seandainya seseorang tidak terjun kepada tata bahasa yang merupakan pokok daripada ilmu bahasa Arab, ya, tidak belajar nahwu, tidak belajar sorof, ya, maka ketika terjun kepada membaca kitab Arab, ya, membaca kitab Arab yang tidak ada harokatnya, maka apa? Dia tidak akan sampai kepada ya bacaan yang benar. Dia tidak akan mampu untuk memahami ya apa maksud isinya. Demikian juga pada ilmu yang lain. Jadi pokok-pokok dan dasar-dasar inilah yang harus dilalui oleh pencari ilmu. Baru setelahnya adalah mempelajari cabang-cabangnya. Sama halnya umpamanya ilmu fikih, maka harus mempelajari kaidah-kaidah fikih, qawaid fiqhiyah, sehingga ketika dia mempelajari kaidah-kaidah fikih yang merupakan pokok-pokok fikih, ketika akan dihadapkan kepadanya cabang-cabang ya, fikih, masalah-masalah fikih, dia akan mudah untuk memberikan penjelasan. Ya, memberikan penjelasan. Kemudian kita teruskan, wa man roma al-ilma jumlatan dzahaba anhu jumlatan. Siapa saja orang yang menginginkan ilmu jumlatan sekaligus, dzahaba anhu jumlatan, niscaya ilmu itu akan sirna, akan pergi dari dia sekaligus juga. Kenapa demikian? Karena ini adalah sesuatu yang mustahil. Ketika seorang yang ingin mempelajari ilmu, ya, katakanlah ilmu bahasa Arab, ingin ya waktunya singkat, sekali belajar,
ya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, atau berapa waktu yang ditetapkan. Ingin dia langsung belajar 3 bulan, ingin ya menguasai semua cabang-cabang ilmu bahasa Arab, ya, ingin ya dalam waktu yang singkat ingin menguasai ya, cabang eh, apa namanya cabang ilmu ya, sekaligus. Maka ini apa resikonya? Akan sirna, akan menjauh ilmu dari dia. Karena ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ilmu membutuhkan pada kesabaran, membutuhkan pada bertahap, ya, berjenjang. Ya. Sehingga apa? Ada pepatah mengatakan, Tu'amu al-kibar summun lisigar. Makanan untuk orang yang besar itu apa? Bisa menjadi racun bagi anak-anak kecil. Artinya apa? Kalaulah seandainya umpama katakanlah makanan yang ya biasa dimakan oleh orang besar, umpamanya enak ya, dan dia keras umpamanya, dia adalah keras perlu dikunyah, menyehatkan bagi orang besar. Tapi ketika dikasihkan kepada anak kecil atau bayi, ya, maka tentu akan menjadi perusak daripada kesehatan. Sama halnya ilmu. Ilmu ketika orang yang mempelajari, katakanlah yang mudah bahasa Arab, ya. Orang yang sudah belajar kaidah-kaidah, sudah belajar kitab A, kitab B, macam-macam, ketika mengambil kitab yang lebih luas lagi, katakanlah Awdhul Masalik, ya, katakanlah Awdhul Masalik terkait dengan nahwu. Ketika seorang yang masih dasar langsung belajar nahwu Awdhul Masalik, maka niscaya dia akan bingung, ya, sehingga akan menyatakan bahasa Arab ini sulit, nahwu ini adalah sulit, ya, dan seterusnya. Sehingga ya belum apa-apa dia akan mundur dan tidak akan mau belajar lagi. Sehingga semua ilmu adalah bertahap. Ketika orang yang mau belajar bahasa Arab tentunya jangan langsung belajar tata bahasa, tapi belajar percakapan yang sederhana, percakapan yang mudah-mudah, ya, yang mengenakan, ya. Sehingga dengan banyaknya kosakata nanti akan membantu untuk mempelajari kaidah-kaidah yang sederhana dan seterusnya. Kemudian teruskan wakila eldon, dan dikatakan juga izdihamul ilmi fi sam'i madhallatul fahmi. Banyaknya ilmu, izdiham kita artikan padatnya ilmu, dalam pendengaran apa? Madhallatul faham. Dia bisa menyesatkan pemahaman. Artinya apa? Ketika seseorang baru belajar ilmu, ya, katakanlah ilmu nahwu, baru belajar langsung dihadapkan akan perbedaan di kalangan ulama nahwu. Menurut ulama Kufah seperti ini, menurut ulama Basra seperti ini, ya. Perbedaan i'rab A seperti ini, perbedaan i'rab B seperti ini, maka akan bingung. Kemudian semua ilmu ya yang didengar semua nih. Ingin semua ilmu diambil sekaligus. Ilmu nahwu apa dipelajari, sorof, tafsir, usul tafsir, fikih,
usul fikih, hadis, mustalah hadis dan terusnya didengarkan semuanya. Maka apa? Ini semuanya akan menyebabkan pemahaman yang keliru. Kenapa? Semua ilmu harus bertahap. Pelan-pelan dari dasar 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak buru. Tidak ingin cepat-cepat semua ilmu dirangkum. Kemudian kita teruskan. Wa alaihi dan atas inilah, dan atas penjelasan di atas, fala budda minat ta'asili wa ta'sis likulli fannin tatlubuhu. Maka haruslah bagi siswa pencari ilmu minat ta'sil wa ta'sis, daripada membangun dasar untuk setiap cabang ilmu yang kita cari. Harus melalui kaidah-kaidah kita pahami, satu kaidah demi kaidah kita pahami. Sehingga dengan kaidah-kaidah ini akan memudahkan belajar cabang-cabangnya. Dengan cara apa? Pembangunan fondasi ini dengan cara bidhabti aslihi, dengan cara menghafal dengan benar, dengan kuat dasarnya, pokoknya. Wa mukhtasarihi dan keringkasan-ringkasannya dan ringkas-ringkasnya ala syaihin mukinin, di hadapan syekh yang pakar, yang ahli. Jadi ketika seorang yang belajar ilmu, maka hendaknya kaidah dan ringkasan ilmu dihafal ya, di hadapan seorang syekh yang mutkin, yang ahli. Tidak dengan apa? La bitahsil azati wahdah. Tidak dengan cara hafalan kaidah-kaidah ini dengan cara otodidak, belajar sendiri, tidak. Karena kaidah tanpa guru akan salah dipahami. Jadi harus belajar dengan guru. Orang yang belajar otodidak, ya, maka apa? Kebanyakan akan mendapatkan salah paham. Ada suatu kejadian, ya, ada sebuah kejadian. Ada seorang anak ditinggal mati oleh bapaknya. Bapaknya adalah seorang dokter yang karya tulisnya adalah beberapa karya tulis sudah ditinggalkan berupa ilmu kedokteran. Nah, anak ini apa? Ingin belajar ilmu kedokteran, tapi dengan cara otodidak. Ketika membaca, ada di dalam bukunya ini tulisan al-hayyatu as-sauda'u syifa'un likulli da'in. Ada tulisan, artinya adalah ular hitam obat untuk segala macam penyakit. Jadi ular hitam adalah obat untuk segala macam penyakit. Akhirnya apa? Si anak ini mencari ular yang hitam. Apa yang terjadi? Bukan menyembuhkan, tapi malah memperparah penyakitnya. Dan inilah dijadikan simbol oleh Arab, ya, bahwasannya orang yang belajar otodidak akan mendapatkan banyak salah paham. Kalau belajar langsung ke kitab ini bisa saja salah tulis, salah cetak. Kalau orang yang belajar apa yang ada dalam kitab, meskipun salah akan diikuti. Nah, ini yang bahaya.
Padahal tadi yang al-hayyatu as-sauda bukan al-hayya tapi al-habba. Ya. Jadi hayya ya, huruf ya ini bukan titik dua, tapi titiknya hanya satu. Sehingga bacanya adalah al-habba, bukan al-hayya. Hayya ular, habba biji. Al-habbatu sauda, habba sauda, ya. Habba sauda, ya. Biji yang hitam adalah obat untuk segala macam penyakit. Ini gara-gara salah tulis, salah cetak, orang yang membaca apa yang ada dalam kitab diamalkan. Itu adalah hanya sebagai contoh saja. Kita teruskan. Wa akhiran at-talaba bitadarruj. Dan mengambil at-talaba dalam pencarian ilmu itu apa dengan cara apa? Bitadarruj, dengan cara bertahap. Sehingga orang yang belajar ilmu apa saja hendaknya minta irsyadat, minta pengarahan, arahan daripada gurunya, pasnya apa untuk dimulai. Ya. Jadi seorang guru ketika akan mengajarkan muridnya tentu akan menanyakan apa background Anda, apa dasar Anda, sehingga nanti akan dipilihkan buku yang pas untuk dia. Itu adalah terjemah tafsiriyah, terjemah bebas terkait dengan bacaan yang kita bahas sekarang. Semoga ada manfaatnya. Sekarang kita masuk kepada tata bahasa ya. Kita ambil satu kata saja ya untuk kita pahami. Kita lihat di sini kata madhallah, kata madhallah. Madhallatun. Madhallah ini kita artikan kesesatan. Kok bisa? Maka kita harus paham sorof ya. Jadi sorof madhallah dari kata dhalla. Dhalla sesat. Ya. Nah, dhalla ini memiliki dua macam masdar. Ada masdar mimi dan masdar ghairul mim. Kalau masdar ghairul mim, dhalla, masdarnya adalah dholal atau dholalah. Dholalun atau dholalatun. Masdar miminya adalah madhallatun. Madhallatun. Apa artinya sama? Madhallatun dengan dholal artinya sama, yaitu kesesatan. Ini terkait dengan pemahaman masdar mim. Jadi masdar mimi dengan masdar ghairul mim secara arti sama. Ya, secara arti sama. Apa perbedaannya? Kalau masdar ghairul mim, dia masdar yang sifatnya simaiyun. Artinya pengetahuan akan masdar ghairul mim hanya didapatkan melalui kamus, melalui banyak baca kitab Arab, melalui pendengaran. Ya, tidak ada wazannya, tidak ada takarannya. Ini masdar ghairul mim. Ya. Adapun yang masdar mimi apa? Dia punya takaran, punya wazan. Sehingga masdar mimi dikatakan dia adalah qiyasiyun, bukan simaiyun, artinya dikiaskan. Ya, punya timbangannya. Apa timbangannya? Timbangannya adalah sama dengan isim makan atau isim zaman. Ya. Jadi isim makan atau isim zaman ya, itu itulah bentuk masdar miminya. Kadang diberikan tamar butoh dan merupakan sering diberikan tamar butoh akhirnya. Ya.
Jadi dhalla yadhillu dhalalun. Dhalun madlulun. Dhilla la tadilla. Madallun madallun. Dhulla la dhulla yudhallu. Itu adalah tasrif usulnya. Di sana kita dapati isim makan berupa madallun. Isim makan zaman satu timbangan. Madallun ya, tempat kesesatan atau waktu kesesatan. Bisa juga dia sebagai masdar mimi. Ya, seringnya dikasih tamar butuh akhirnya, maka madallun menjadi madallatun, diartikan kesesatan. Ya, itu adalah terkait dengan pembahasan yang kita angkat sekarang. Sekarang tiba saatnya tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya, sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan. Saudari Davina, saudari Najmah, saudara Nur Widodo, saudari Safa, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Ustadz. Yang lainnya? Mungkin? Tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Jelas semuanya ya? Jelas. Saudari Safa, Zahira, Jelas, Ustaz. mungkin dari saudara Aris selaku penanggung jawab program ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak ada, Ustaz. Makasih. Ya, baik, kita cukupkan sampai sini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya atas kesediaannya untuk belajar sama-sama membaca kitab. Ya, semoga ada manfaatnya dan semoga ini ya, belajar ini dijadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Jazakumullahu khairan katsiran, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.